Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk hari ini, Kamis tanggal 4 Maret 2021. Firman Tuhan tertulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan renungan ini dengan menyinggung ayat 14 sampai ayat 16. Karena itu saya akan membacakan ayat 14 sampai 16 kepada kita. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini membahas tentang penyembuhan. Sepertinya ini yang sering menjadi kebutuhan kita ketika orang percaya menghadapi sakit penyakit. Hari ini firman Tuhan membahas tentang penyembuhan. Dan pada bagian ini disinggung tentang peminyakan orang yang sakit. Tentang peminyakan orang yang sakit. Meski kita di gereja HKBP tidak melakukan tradisi peminyakan seperti ini, kita tetap mengakui adanya penyembuhan oleh Tuhan. Kita tetap mengakui adanya mukjizat kesembuhan itu. Tuhan kita Yesus Kristus menyembuhkan segala penyakit yang ada ketika itu. Tuhan kita dalam perjanjian lama menyembuhkan penyakit. Tuhan kita dalam perjanjian baru juga menyembuhkan penyakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini kemudian menjadi pergumulan khusus bagi saya sebagai seorang pendeta. Mengapa? Karena saya tidak punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit saya sendiri, juga untuk menyembuhkan penyakit orang lain. Mungkin sebagian orang akan berkata setelah mendengar pernyataan saya tadi, ini memalukan sekali. Masa pendeta tidak punya iman untuk menyembuhkan orang yang sakit? Dalam ayat 14, di sana dipakai kata meminyaki kepada orang yang sakit. Kata meminyaki dalam ayat 14 yang dipakai adalah aleipo. Dan ini bukan kata yang bermakna religius, tapi lebih kepada makna medis. Kata ini juga dipakai untuk meminyaki orang yang sudah meninggal seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, kita kurang tahu. Karena tidak ada informasi lebih lanjut dalam ayat ini disampaikan, kita kurang tahu apa yang dilakukan penatua-penatua ketika itu dari segi medis untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Selanjutnya disinggung tentang doa dan juga penyembuhan. Doa dan penyembuhan. Mungkin ada orang yang berpikiran, jika Anda berdoa dalam iman,
Anda bisa menyembuhkan sakit orang, apapun jenis penyakitnya. Tentu implikasinya jika Anda berdoa tidak dengan iman, Anda tidak akan bisa menyembuhkan penyakit apapun. Lalu kemudian ketika seorang pendeta sudah mendoakan orang sakit, tetapi orang sakit itu tidak kunjung juga sembuh. Atas dasar ide yang tadi, orang bisa berpikiran, ini pendeta sepertinya imannya kurang. Kalau imannya bertambah sedikit saja lagi, mungkin orang yang sakit itu bisa disembuhkan. Atau ketika fokusnya diubah kepada orang yang sakit, orang mungkin juga berkata, orang yang sakit ini kalau dia punya iman saja sedikit, dia pasti bisa sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang bisa berpikiran seperti itu. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ada orang dalam perjanjian baru yang berdoa meminta kesembuhan, tetapi dia tidak disembuhkan. Bagaimana dengan Paulus? Paulus dalam 2 Korintus pasal 12, dia sampai berdoa 3 kali kepada Tuhan, tetapi dia tidak disembuhkan. Pertanyaannya, apakah Paulus tidak punya iman yang cukup untuk bisa disembuhkan? Yang lain lagi contohnya, sebut saja Epaphroditus. Alkitab kita katakan dia sakit, dia didoakan, tidak kunjung juga disembuhkan. Pertanyaannya, apakah imannya dan iman orang yang mendoakan kurang besar sehingga dia tidak sembuh? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tentu penyembuhan ini termasuk satu cara Tuhan Yesus dan juga termasuk cara para rasul untuk menunjukkan kuasa Tuhan kepada setiap orang supaya setiap orang percaya kepada Tuhan. Kita juga percaya, sampai saat ini mukjizat penyembuhan itu masih ada. Mukjizat penyembuhan itu masih ada sampai saat ini. Tetapi kita bisa berandai-andai, misalnya jika ada seseorang yang meninggal, kemudian saya bangkitkan. Lalu kemudian ada lagi yang lain 2 orang yang sakit parah dan kritis, kemudian saya sembuhkan. Jika peristiwa itu benar-benar terjadi, saya yakin sesudah peristiwa itu gereja kita akan dipenuhi oleh banyak orang. Jangan-jangan semua orang sakit dari penjuru tanah air ini akan datang ke dalam gereja kita. Situasi seperti itu jika kita tidak hati-hati. Sekali lagi, jika kita tidak hati-hati, kita bisa melupakan tujuan sebenarnya dari penyembuhan itu. Bukan mau mengatakan kalau kamu jadi Kristen maka otomatis penyakitmu akan disembuhkan. Bukan juga mau mengatakan kalau imanmu besar maka semua penyakit pasti akan sembuh. Bukan mau mengatakan itu. Sehingga jika sampai ada orang yang mau jadi pengikut Kristus hanya supaya disembuhkan melalui mukjizat, maka dia menjadi Kristen karena alasan yang sangat salah. Saya kasih contoh yang lainnya lagi. Misalnya, Bapak Ibu saudara terkasih, misalnya saya masuk ke sebuah ruangan rumah sakit. Di dalam ruangan itu ada seseorang yang sedang sekarat. Lalu saya diminta berdoa. Kemudian saya mendoakan dia, Tuhan pulihkanlah saudara ini. Tuhan kembalikanlah saudara ini kepada keluarganya. Tuhan tambahkanlah waktu
waktu bagi saudara ini supaya dia bisa melihat anak cucunya ke depan. Itu mungkin bisa menjadi doa saya kepada Tuhan ketika itu. Tetapi Bapak Ibu saudara terkasih, jujur saya tidak akan tahu apakah kehendak Tuhan sama dengan isi doa-doa saya itu. Karena kita belajar dari Alkitab kita, Yesus sendiri dia mati pada usia 30 tahunan. Yohanes Pembaptis dia hanya punya waktu sekitar 18 bulan. 18 bulan masa pelayanan. Lalu sesudah itu Tuhan panggil ke pangkuannya. Saya sama sekali tidak tahu apa kehendak Tuhan, tetapi saya berdoa memohon kepada Tuhan. Ketika saya mendoakan seseorang kepada Tuhan, saya tidak tahu apakah pemulihan ujungnya atau kematian. Demikian saya akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Jika saya sudah mengatakan itu, apakah itu tanda bahwa iman saya tidak kuat? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tentu Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun kehendak Tuhan itu, apapun kehendak Tuhan, keputusan Tuhan, kita tahu Tuhan mengasihi saudara kita yang sedang sakit itu lebih daripada kita mengasihinya, lebih daripada keluarganya mengasihinya. Demikian di ayat 15 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada kata menyelamatkan dalam ayat 15 itu. Kata menyelamatkan yang dipakai dalam ayat 15 adalah sozo. Ini mau menunjukkan kepada kita physical restoration, pemulihan fisik. Ini bukan spiritual salvation. Ini bukan keselamatan spiritual, bukan, tetapi physical restoration. Selanjutnya orang Yahudi mereka memahami bahwa dosa dan penyakit itu berhubungan. Jika saudara berdosa, maka saudara akan terkena penyakit. Sepertinya ada unsur psikologi di sana. Kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, itu semua akan menyakiti tubuh fisik kita dan akan selalu merusak hidup kita selama kita tidak melakukan pengakuan dosa atas semua kesalahan kita. Belajar dari kasus yang dialami oleh Raja David atau Raja Daud. Karenanya ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini ayat renungan kita pada hari ini. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Diulangi lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita menghendaki kita saling mengaku dosa. Kita kepada sesama kita, orang lain kepada kita, kita saling mengaku dosa. Itu kehendak Tuhan kita. Jika membaca ini, mungkin Martin Luther akan berkata, ayat ini bisa menyinggung imam gereja Katolik. Karena dalam Katolik hanya kepada imam saja pengakuan dosa bisa dilakukan. Tetapi di sini kita disuruh mengaku dosa satu sama lain. Saling mengaku dosamu.
Tetapi saya punya sedikit nasihat, ini bisa didengar, bisa juga tidak, Bapak Ibu saudara terkasih. Apa nasihat saya? Jangan pernah akui dosamu kepada tukang gosip, ya. Jangan pernah kepada tukang gosip. Untuk apa kita menambah masalah bagi diri kita, bukan? Saudara-saudara yang terkasih, kita belajar pada hari ini untuk setiap kesalahan-kesalahan kita yang belum kita sesali dan kita akui di hadapan Tuhan. Untuk setiap dosa-dosa yang belum disesali dan diakui di hadapan Tuhan, semua dosa dan kesalahan itu akan melenyapkan sukacita kita, akan mempengaruhi kesehatan kita, akan mempengaruhi kesaksian kita, akan mempengaruhi pelayanan kita, terlebih akan mempengaruhi pertumbuhan spiritualitas kita. Dosa kesalahan kita itu akan merenggut segalanya dari hidup kita. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata kepada kita, sampaikanlah kepada Tuhan, akui dosa-dosamu kepada Tuhan jika itu adalah dosa kepada Tuhan. Sampaikan juga kepada seseorang, akui dosamu itu kepada seseorang jika dosamu memang alamatnya kepada seseorang. Jika saudara berdosa kepada seseorang, mengaku dosalah kepadanya, minta maaf kepadanya. Mungkin kita bisa memulai tradisi yang baik ini dengan membiasakan di dalam keluarga kita daily forgiveness. Ketika kita bersalah di dalam keluarga kita, mari Bapak Ibu juga anak-anak, mari di dalam kerendahan hati dan didorong oleh iman, mari kita mengaku salah, mari kita meminta maaf. Daily forgiveness itu bisa kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Demikian saudara-saudaraku yang terkasih, firman ini mau menunjukkan kepada kita hari ini betapa orang Kristen itu mengasihi sesamanya yang terluka, mengasihi sesamanya yang sakit, peduli kepada sesamanya yang sakit atau terluka. Kita tidak ingin menjadi satu-satunya orang Kristen yang sehat. Karena itu kita harus mengasihi semua orang Kristen yang terluka fisiknya, yang terluka emosinya, juga yang terluka spiritualnya. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada mereka. Karena itu hari ini, apakah yang harus kita lakukan bersama-sama? Kiranya kita satu semangat, satu gerak untuk melakukan ini. Apa itu? Keep on praying. Tetaplah berdoa. Keep on believing. Tetaplah percaya. Keep on confessing. Tetaplah mengaku dosa kepada sesama jika kita punya kesalahan kepada sesama. Keep on anointing. Tetaplah meminyaki. Berusahalah menyembuhkan saudara kita yang sakit ataupun terluka. Berusahalah membantu dia. Tetaplah menyemangati sesama kita yang terluka. Dan yang terakhir, keep on loving. Tetaplah mengasihi one another. Hanya dengan demikian, saudara-saudara terkasih, kita menjadi anak-anak Tuhan. Mari hari ini kita tunjukkan kepada dunia dimanapun kita berada. Di keluarga kita, di tempat kita beraktivitas, tempat kita bekerja, di perjalanan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia ini bagaimana anak-anak Tuhan itu hidup. Anak-anak Tuhan itu hidup beriman. Anak-anak Tuhan itu hidup mengaku dosa-dosanya. Anak-anak Tuhan itu hidup mendoakan sesamanya. Anak-anak Tuhan itu hidup menyembuhkan sesamanya. Kiranya Tuhan menguatkan kita
memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.